Diferensiasi Mas dari yang lain apa? Jadi dipisahkan antara sales dengan Risikonya juga cukup tinggi sih kan formal. Pegawai itu bekerja optimal. berapa modal belanjanya. Para elang yang mewakili investor menantang pelaku UMKM Indonesia membuktikan usahanya layak diberikan investasi untuk berkembang atau tidak dalam Sarang Elang. Halo, apa kabar? Saya dengan Putra dari Asoka Motor Team. Bengkel menurut saya selain hobi, itu sebagai bisnis yang potensinya besar karena mayoritas di Jabodetabek terutama itu dominan dengan kendaraan bermotor roda 2. Oke, semangat mondonya. Hai, apa kabar para elang? Perkenalkan, saya dari Asoka Motor, nama saya Putra. Saat ini saya menjalankan usaha untuk pelayanan jasa perbaikan kendaraan bermotor, terutama roda 2. Kami sudah berjalan selama 7 tahun saat ini. Dengan berjalannya waktu, inovasi-inovasi kendaraan bermotor makin berkembang. Kami untuk waktu yang kadang suka tidak tersedia untuk melakukan perawatan kendaraan bermotornya, akhirnya kami juga akan menyediakan quick service. Jadi kita menyediakan untuk percepatan untuk servis. Ini untuk kendaraan yang injection ya Pak. Kita juga ada booking service, menyediakan untuk montir untuk servis kendaraannya. Kemudian ketiga kita ada member, get member. Jadi nanti jika ada pelanggan yang membawa membernya, nomor pelanggan khusus, ini salah satu service yang kami sediakan. Dan kita support juga untuk spare partnya. Jadi selain kita menyediakan jasa untuk service, kita juga memberi spare part yang bermutu juga. Untuk spare part, kita dapat profit sekitar 20%. Untuk jasa, kita bisa 100%, Pak. Karena jasa ini, untuk montir-montir kami, kita untuk menggaji aja. Dan saat ini, saya lihat populasi kendaraan bermotor cukup tinggi. Saat ini saya masih di Tangerang, saya ada rencana untuk membuka di Bekasi. Kenapa Bekasi? Saya sudah survei ke sana, itu dominan untuk kendaraan bermotor roda 2 di sana. Rencananya nanti berapa orang yang mau direkrut? Rencana kalau di Bekasi berhubung rencana saya akan lebih besar lagi untuk menyediakan pelayanan ke pelanggan. Rencana kita sekitar 20-an. 20-an itu terdiri dari apa saja? 10 live bike, mungkin saya menyediakan satu live bike itu untuk satu montir. Jadi nggak keganggu dengan yang lain. Kemudian juga kami menyediakan untuk customer service juga. Berapa Jadi, orang? Rencana saya ada 4 orang. Karena salah satunya kita ada yang on the spot, kemudian ada booking service, dan kemudian juga menyediakan untuk audit untuk spare part kami juga di sana nantinya. Jadi 10 montir, 10 montir, 4 CS, 4 CS, lalu satu untuk OB, sorry ya, OB juga, oke. Untuk pelayanan untuk pengambilan spare part. Jadi saya montir dari awal, montir itu nggak mengambil sendiri Pak. Jadi dia ada diambil sesuai dengan orderannya aja. Terus kemudian kita ada auditor juga di sana. Auditor 1. Ya, sama kepala bengkel nanti di sana juga. Kepala bengkel 1 masih kurang dari 20. Nanti ada sales juga Pak. Satu lagi. Ya, Ini Asoka Motor punya sendiri atau ada partner juga? saya ada partner. Oh. Ya, Lalu pembagian sahamnya bagaimana? saya 50-50. 50-50 Oh, untuk berdua. profitnya ya. Berdua? Net income. Berdua. Berdua. Oh, baik. Diferensiasi Mas dari yang lain apa? Salah satunya pelayanan kami untuk ke pelanggan itu, Bu. Oke. Gitu. Pertama, Ya. booking service. Ya. Semua bengkel kayaknya ada di mana? Untuk kendaraan bermotor roda 2 saat ini saya perhatikan masih belum banyak juga ya. jarang ya. Karena kebanyakan mobil ya Bu ya untuk booking service. Oke. Kemudian untuk quick service saat ini saya melihat terlalu banyak pelanggan yang ngantri cukup lama dan banyak keluhan untuk jadi terbengkalai untuk waktunya juga nggak bisa jadi agak kurang sesuai dengan pihak pelanggan. Nah, kita menyediakan quick service dengan menyediakan produk kami ini. Menarik. Ya. Ya. Lalu kenapa saya harus servis motornya di Asoka ketimbang saya servis ke servis resmi? Oke. Selain kita melayani pelanggan, kita juga bersaing mengenai spare part, Pak. Untuk montir-montir kami juga ada sertifikasi semua. Service apa yang out of the box yang bisa kamu pikirkan yang bisa membuat pelanggan wow gitu? 1. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan
untuk membuat montir-montir pegawai-pegawai itu bekerja optimal? Yang pertama, ini salah satu untuk meningkatkan performa kendaraan. Yang untuk ini dicampur di bensin, dan kedua ini di busi, kemudian ini ada di oli. Ini produk kita untuk quick service. Itu kan service dalam alat yang diberikan ya. Betul. Kira-kira terfikir nggak, what can you do with that gitu? Apa yang bisa Mas Putra lakukan dengan hal ini yang bikin ini benar adalah bengkel yang mengerti kita? Kita menyediakan tempat yang cukup bersih dan nyaman. Kebersihan jadi ya. Kebersihan dan kenyamanan di sana. Pikir nggak untuk memberikan service seperti ini? Kamu kasih service tambahan, motornya dicuci, dibersihin sampai mengkilap. Dan ketika udah selesai sebelum waktunya, kepikir nggak untuk menelepon, Pak, sudah selesai motornya udah bisa diambil, tapi dalam condition bukan hanya betul dan bagus, tapi juga bersih. Betul. Betul. Wow nggak kira-kira kalau orang? Cukup wow, Bu. Itu masukan buat saya juga tuh, Bu. Ya, jadi untuk biaya-biaya untuk gaji dan segala macam untuk overhead kami sekitar 40 jutaan, Bu, per bulan ya. Oh, itu overhead. Overhead. Jadi omsetnya berapa sebulan? Sebulan sekitar 300 sampai 400 juta. Itu tiap hari buka termasuk minggu? Tiap hari buka, Bu. Jadi 300-400 juta adalah pendapatannya. Betul. Pengeluarannya, overheadnya, operational costnya 40 juta. 40 juta. Nggak ada pengeluaran lain lagi? Nggak ada. Rekening mandiri atau rekening Saat perusahaan? ini saya rekening bersama. Jadi saya bisa, karena saya ada join dengan rekanan lain, jadi kita terbuka untuk rekening. Di Bekasi sudah banyak loh bengkel motor. Untuk saat di dekat BTC itu masih belum, Pak. Dengan pengalaman saya yang 7 tahun ini, jika ada bengkel motor yang besar, kemudian pelanggan tuh agak sedikit tertarik dengan promo-promonya. Dan satu sisi tempatnya cukup luas juga, dan itu juga pinggir jalan. Mi partner itu untuk berpartner berapa banyak, berapa besar? Saya Untuk mengembangkan usahanya di Bekasi. itu rencana saya udah 1 miliar, Bu, Bapak. Karena benar-benar kosong, kita hanya baru ada ruko aja, itu butuh setup yang banyak juga di sana. Rukonya udah milik atau masih harus disewa dari 1 miliar ini? Alhamdulillah, kebetulan dari hasil dari bengkel existing kami kredit, Pak, Bu. Mas udah pernah studi banding ke sebelah-sebelahnya yang di Tangerang, emang Mas lebih, Asoka Motor ini lebih diminati atau gimana gitu, udah pernah belum? Ya, ini salah satu bengkel motor yang eksis sampai saat ini di Tangerang, Asoka Motor ini yang dulunya sampai saat ini pun juga masih dikenal orang di sana. Apakah karyawannya semuanya berseragam? Seragam. Jadi dipisahkan antara sales dengan mekanik dan seterusnya, itu beda ya seragamnya? Beda. Saya juga mau tanya, apakah montir pada waktu bekerja itu diizinkan merokok? Tidak. Tidak ada yang merokok pada Tidak ada waktu yang merokok. bekerja. Apakah karyawannya dilindungi dengan BPJS? Untuk saat ini sudah terdaftar, Pak. Semuanya? Semuanya sudah. BPJS Kesehatan itu ya? Kesehatan, betul. Kalau BP Jam Sostek? Belum. Belum ya? Belum. Alasannya? Kedepannya mungkin, Pak. Jadi karena saya masih single fighter juga di sana. Oh, okay. Tapi berapa tadi, maaf, nyambung ke sana, pendapatan bersih per bulannya berapa? Sekitar? Jadi saya bersih 20% dari nilai omsetnya, sekitar 80 jutaan. Sebulan tuh ya? Sebulan. Itu bersih ya? Udah bayar gaji, Sudah. Sudah. Oh. Kan nggak digaji ya, Betul. owner? Ya, Itu tadi katanya ngambilnya dari mana? dari profit. Ya, Itu kan berdua ya? betul. Itu gimana baginya? Ini 50%. Jumlahnya Variatif sih. oh jadi beda-beda. Beda-beda ya. Jadi tergantung omset kita aja. Nah, terus yang untuk modal yang ditahan untuk pengembangan perusahaan itu bagaimana ngaturnya? Untuk saat itu kita menyediakan satu rekening, kita mentransfer itu sekitar 50% dari nilai profit yang kita terima masing-masing. Jadi 50%-nya buat kembangin, terus 25% bagi, 25% dibagi gitu ya? Enggak, jadi nilai profit yang sudah ada, contoh misalnya 100 juta, kemudian kita bagi, saya 50, kemudian rekanan saya 50, saya akan sharing lagi 25 untuk lakukan pembayaran ke ruko.
Kan sekarang banyak pesaing. Betul. Dan pasti mereka kan hijack itu tenaga-tenaga terampil ya. Iya. Terus turnover di bengkel Asoka gimana selama ini? Saat ini alhamdulillah untuk montir-montir kami ini dari kami buka sampai saat ini masih kerjasama sama kami, Bu. 7 tahun. Rahasianya apa tuh? Hebat Gimana? loh. Maksudnya nggak ada turnover dalam 7 tahun tuh achievement lah. Saya juga kurang tahu ya, karena mungkin mereka nyaman kali sama saya, karena saya nggak memandang mereka siapa. Kalau nggak ada mereka pun saya juga nggak bisa apa-apa. Mungkin. Jadi dia your partner gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau omset atau pemasukan itu antara 300 sampai 400 Betul. juta, katakanlah rata-ratanya 350 juta. Betul. Lalu itu kan harus dikurangi untuk overhead ya, Betul. yang berupa gaji Betul. dan biaya operasional Betul. kantor itu Betul. 40 juta. Betul. Jadi kan kalau 350 dikurangin 40, 310. Betul. Nah, ini harus dikurangin lagi dengan modal untuk belanja. Betul. Bulan depannya berapa modal belanjanya? Modal belanja itu kita tergantung dari stok opnam kami biasanya, dan kita melakukan pembelanjaan lagi ke pihak supplier kami. Itu berdasarkan stok opnam yang sudah terjual kemarin. Dan itu kita mendapat profit sekitar 20%. Saya tanya berapa uang yang dikeluarkan untuk dianggarkan untuk belanja? Untuk dianggarkan Iya. itu sekitar 200-an, Pak. 200 juta 200 ya. juta. Betul. 200 juta itu berarti uangnya tinggal 110 juta. Betul. Nah, 110 juta inilah yang kemudian sebagian diambil untuk tabungan perusahaan, kan? Betul, betul. Yang diambil tadi sekitar kalau tidak salah adalah 25% ya, atau Betul. 20% ya. Iya. Dari 110 juta diambil 25%-nya is 27,5 juta. Atau anggap 30 juta? Betul. Boleh, 30 juta. Ini sisanya 110 dikurangin 30 is 80 juta. Betul. Ya ketemu angka tadi 80 Betul. juta kan? Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Ya. nyicil ruko Ya. itu kan belum ada di sini. Apa dari yang 30 juta itu? Dari 30 juta, Pak. Oh, berarti 30 juta itu apakah semuanya untuk nyicil ruko Ya. atau sebagian ditabung untuk tabungan perusahaan? Kita invest ke ruko, Pak. Jadi tidak ada lagi liquid atau cash yang ada di bank, Ya. tidak ada dalam bentuk tabungan, tapi ruko yang. Ruko, betul. Oke. Kemudian- Tinggal 80 juta dibagi dua dong. Betul, Ya, 40 betul. juta Ya. Pak Putra, 40 juta partner ya. Betul. Nah, 40 juta ini sendiri Ya. itu menjadi uang pribadi untuk keluarga kan? Betul. Berarti perusahaan ini sama sekali tidak ada profit. Nggak ada profit? Gimana? Ya, Nggak. ya, nggak ada habis uangnya. Karena Jadi kalau ditanya mana uang hasil tabungannya, profitnya mana gitu, karena Ya. yang 40 juta ini kemudian menjadi gaji Bapak. 40 Ya. juta ini masuk ke rekening Bapak pribadi. betul. Tidak ada dalam bentuk simpanan uang cash ya Betul. di dalam perusahaan. Betul. Dan kalau nanti ada pengembangan usaha lebih lanjut, patungan lagi kan gitu. Betul. Oh, modelnya seperti Betul. itu. Iya. Jadi sekarang tidak ada liquid di dalam bank yang atas nama perusahaan, Iya. tapi punya Aset. ruko Aset. yang masih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Untuk properti saat ini investasi yang cukup Strategis. Ya. strategis. Betul. Dan harga jatuh, harga jatuh. Iya. Pertanyaan berikutnya Iya. adalah berarti kekayaan Bapak saat ini yang bisa diperhitungkan adalah 3M dikurangi DP dengan 1,5. tadi itu 8 tahun itu kali berapa itu per bulan. Iya. Jadi sebenarnya kalau Bapak jual, Bapak kan hanya menerima uang Bapak yang kembali kan? Yang bukan 3M kan? Iya. Tapi uang yang sudah dikeluarkan. Iya, Nah, DP. yang sudah dikeluarkan berapa? 1,5, Pak. Kita DP 1,5. Oke, oke. Ya. 1 miliar itu buat apa rencananya? Rencana kita setup. Bisa dirinci nggak berapa yang buat ini, berapa yang buat itu dari 1M itu? Oke, untuk equipment kami, untuk seperti perkakas-perkakas, itu sudah saya hitung sekitar 150 juta. Kemudian untuk lift, belum termasuk lift bike. Lift bike itu sekitar saat ini sih sekitar 10 juta. Kemudian ini berarti 100 juta ya. Kita menyediakan stok lah spare part di sana. Saya juga mau nambah kanopi, karena kebetulan di ruko kami ini belum ada kanopi. Berapa itu yang akan dianggarkan buat stok? Stok aja saya prediksi sekitar hampir 600-an, Bu. 500 juta. 600 juta. Itu paling banyak apa nggak disebut ya? Karena menurut saya spare part ini nggak ada expirednya, jadi
kapanpun dia masih bisa digunakan selagi kita masih belum buka kemasannya. Jadi ini rukonya. Itu pintunya ya? Betul, ini pintunya rolling door. Dan ini ada space untuk teras. Rencana saya mau menambah kanopi untuk sampai ke depan. Dan kalau memang ini saya buat sewa, saya sewakan lagi. Oh, jadi yang dipakai cuma 2 ruko, satu lagi akan disewakan? Ya, tergantung ini ke depannya seperti apa. Kalau 150 juta tadi itu peralatan. Peralatan, Pak. Peralatan itu sudah bisa menservis motor? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Lengkap bisa motor? Lengkap. Dengan 150 juta ya? Betul. Karena untuk per montir kami menyediakan 1 perkakas 1 montir. Jadi kayak gini nggak pinjem-pinjem. Takutnya dia nunggu yang lain bawa pakai, itu semua disediakan per montir 1 perkakas. Gitu. Merek-merek ini dari mana ya dapatnya nih? Kita dari supplier, Bu. Supplier ini yang apa? Spare Yang part. WW itu? WR ini WR. kami inovasi kami sendiri, Bu. Inovasi itu gimana maksudnya tuh? Jadi semua bahan-bahan dari kami, terus mereka karena kami nggak memproduksi, jadi saya minta tolong teman untuk mengkemasi ini supaya jadi nanti montir pun enak ngambilnya, Bu. Jadi dia mark cloning jadinya. Pengetahuannya dari mana ini? Inovasi saya Mark sendiri, cloning. Bu. Jadi sebenarnya bengkel lain nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya, harus dari saya, Bu. Itu diferensiasinya berarti. Betul. Itu sudah registered nggak? Sudah terdaftar? Belum. Kenapa? Saya belum paham untuk registernya ini gitu. Di research dulu nggak sebelum dicobakan dengan pelanggan? Sudah. Berapa motor yang di research pakai ini? Kebetulan di atas 25 motor sih udah. Saran saya sih didaftarkan Baik, dengan baik gitu, karena Siap. kalau Legal. memang ini menjadi satu hal yang diferensiasi akan menjadi Betul. benar-benar kekuatan. Betul. Gitu. Karena kalau nggak didaftarkan, meskipun terbukti gitu ya, ini baik-baik saja, Iya. risikonya juga cukup tinggi sih kalau menurut saya. Gitu. Kalau orang lain ngelihat opportunity, nggak dipatenin, bisa niru, dia bisa produksi, bisa Iya. dapat keuntungan yang banyak dengan idenya Mas. Gitu. Dia beli, Betul. lalu dia bawa ke lab, dia ekstrak, dapat formulanya, dia daftarkan, Anda nggak akan punya dapat brand produk ini nggak akan boleh diproduksi lagi. Kalau misalnya udah dipatenkan, didaftarkan, berani nggak menjual temuan ini kepada kompetitor, kepada bengkel lain? Ada distributornya gitu. Asal brandnya sudah atas nama Asuka Motor, mungkin saya bisa. Ya. Potensi bisnisnya akan lebih besar. Ada ahli kimianya atau siapa? Siapa yang bikin? Di mana pabriknya? Itu di Balaraja, Pak. Tangerang. Betul. Itu teman saya kuliah, Pak. Baik, kalau itu sementara cukup Mas Putra. Baik. Terima kasih. Paralang. Terima kasih. Semoga deal. Saya dipanggil, semoga deal. Mohon doanya ya. Hai, Paralang. Terima kasih Mas, presentasinya sangat Ya. menarik sekali, dan saya suka karena Mas sepertinya passionate sekali dengan apa yang Mas lakukan dan tetap jaga itu dengan baik. Saran saya untuk pengembangan bisnisnya mungkin bisa dibuat lebih detail lagi, terutama tadi kalau di ruko tadi kan masih ada space yang kosong. Betul. Itu mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana caranya bisa tetap generate revenue dari sana. Betul. Nah, saya pikir untuk pengembangannya mungkin harus itu nggak bisa berhenti, nggak boleh cepat puas. Ya. Kenapa? Karena pesaingnya cukup banyak. Ya, jadi kita harus selalu inovatif, harus selalu kreatif, mencari peluang-peluang untuk memberikan service yang baik. Menurut saya bagus apa yang telah Mas lakukan di Asuka Motor dan planning ke depannya mau ngapain tuh udah oke. Tapi saya lebih tertarik kalau Mas selain patenin ini konsiderasikan untuk produksi dan jual retail ya, jual massal gitu. Kami tidak bisa invest sebesar yang diminta 1 miliar. Kami tidak bisa seperti itu. Ya, jadi tawaran kami adalah kalau bisa diterima, kami masuk dengan nilai paling besar adalah 500 juta dan kami minta saham paling sedikit 25%.
Dan teman yang tadi itu yang buat obat kimia itu harus masuk menjadi pemegang saham. Jadi kita berempat. Dan itu harus kita rembuk lagi sebelum semuanya ditandatangani di depan notaris. Baik. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Deal, Pak. Deal. 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 Kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini produksi sendiri. Iya, Pak. Ini produksi ini kenapa tidak dibilang, Pak?